Tak terasa kita sudah memasuki episode 22. Di kesempatan ini, saya mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan usaha atau pekerjaan kalian lancar terus. Tema kita kali ini cukup menarik, yaitu jika ternak ayam keuntungannya besar, seharusnya orang desa sudah kaya sejak dulu. Banyak penduduk di pedesaan yang kerja sebagai petani, sekitar 70% punya sawah. Hampir semuanya juga memelihara ayam. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa mereka nggak bisa lebih sejahtera kalau ternak ayam itu bisa mendatangkan keuntungan besar? Biar lebih jelas, kita uraikan satu persatu. Di episode 22 ini, kita bahas tentang beternak ayam dan kesejahteraan penduduk desa. Saya mau jelasin beberapa penyebab kenapa penduduk desa yang banyak pelihara ayam nggak bisa lebih sejahtera, padahal ternak ayam bisa mendatangkan keuntungan. Beberapa penyebabnya, yang pertama adalah skala usaha. Banyak penduduk desa pelihara ayam dalam skala kecil. Dengan skala kecil, keuntungannya mungkin nggak cukup besar buat ningkatin kesejahteraan secara signifikan. Kemudian yang kedua, biaya produksi dan manajemen. Biaya pakan, kesehatan ayam, dan manajemen peternakan bisa pengaruhi keuntungan. Kalau biaya produksi tinggi atau manajemennya kurang efektif, keuntungan bisa berkurang. Yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan tentang beternak ayam yang optimal bisa pengaruhi produktivitas dan keuntungan. Kalau kurang pengetahuan, hasilnya bisa kurang optimal. Kemudian yang keempat, akses ke sumber daya. Akses ke sumber daya kayak pakan berkualitas, vaksin, dan layanan veteriner bisa pengaruhi keberhasilan beternak ayam. Dan yang kelima, mereka jual ke pasar hewan, tapi belum pakai pemasaran online lewat marketplace kayak Facebook. Mereka pelihara ayam dengan sistem konvensional, yaitu ngumbar atau lepas liarkan di pekarangan rumah. Jadi, kalau ayam tetangga ada yang sakit, mudah tertular dan menyebabkan kematian. Belum lagi pas pergantian musim atau pancaroba, ayam-ayam itu banyak yang mati. Mereka pelihara tanpa vaksin rutin, akhirnya kematian tinggi akibat virus. Risiko pemeliharaan ayam konvensional. Yang pertama, penularan penyakit. Ayam yang diumbar di pekarangan lebih mudah tertular penyakit dari ayam tetangga yang sakit. Kemudian yang kedua, kematian akibat penyakit. Tanpa vaksin rutin, ayam lebih rentan terhadap virus dan penyakit lain, menyebabkan kematian tinggi. Dan yang ketiga, kerentanan saat pergantian musim. Ayam yang dipelihara konvensional lebih rentan mati pas pergantian musim karena stres dan perubahan lingkungan. Dengan kematian ayam yang tinggi akibat penyakit dan kondisi lingkungan, keuntungan dari beternak ayam bisa berkurang banget. Ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa penduduk desa yang pelihara ayam nggak bisa lebih sejahtera. Sebagai solusinya, kalian harus pelihara ayam dengan sistem yang lebih baik. Contohnya, di kandang saya sendiri. Saya pelihara 20 ekor induk dan 4 pejantan dengan cara di kandang. Per 5 induk 1 pejantan dan divaksin rutin. Keuntungan dari solusi ini, yang pertama, pengendalian penyakit lebih baik dengan di kandang dan divaksin rutin. Kemudian yang kedua, manajemen lebih efektif dengan pembagian yang terstruktur.
Dan yang ketiga, potensi keuntungan lebih stabil. Ganti ayam kampung dengan ayam Bangkok klasik. Ayam Bangkok klasik punya postur besar, bisa mencapai 4,5 kg. Jauh lebih besar dibanding ayam kampung yang cuma 1,5 sampai 2 kg saja. Kemudian DOC ayam Bangkok klasik bisa sampai 20.000 per ekor. Lebih mahal dibanding DOC ayam kampung, sekitar 7.000 per ekor. Kelebihan ayam Bangkok klasik yang pertama, pemanfaatan daging jelas lebih banyak. Kemudian yang kedua, harga DOC lebih tinggi. Jadi potensi keuntungannya juga lebih tinggi. Dan yang ketiga, penjualannya juga gampang karena ayam ini termasuk ayam hobi yang juga ngasih banyak daging. Jika ayam Bangkok klasik disilangkan dengan ayam kampung, hasilnya bisa memiliki karakteristik kombinasi dari keduanya. Rasa dan tekstur daging bisa merupakan kombinasi dari keduanya. Ayam Bangkok punya daging lebih keras dan beraroma kuat. Ukuran ayam hasil persilangan bisa di antara ukuran ayam Bangkok dan ayam kampung. Apalagi jika menggunakan sistem rantai ternak yang saya kembangkan. Dengan kandang ayam beratap plastik UV, di bawahnya bisa ditanami pohon anggur dan dirambatkan di atapnya. Selain pohon anggur, di tepian kandang bisa ditanami sayuran seperti kangkung, terong, tomat, cabai, dan lain-lain. Dengan sistem rantai ternak ini, kalian dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Selain itu, kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Dengan begitu, tidak ada yang terbuang, semua bisa jadi cuan. Demikian pembahasan kita tentang beternak ayam dan potensi keuntungan dengan sistem lebih baik, dan pilih ayam yang tepat kayak ayam Bangkok klasik. Semoga info ini bermanfaat buat kalian yang tertarik beternak ayam. Jangan lupa subscribe dan follow channel ini buat dapetin update episode menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.